Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita dimungkinkan untuk selalu bisa menikmati kehidupan dengan syukur. Karena orang yang diberkati oleh Tuhan selalu mendapatkan terbaik dari Tuhan. Karena itu mari saudaraku kita awali dengan doa. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami ini orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau selalu ada untuk kami di setiap persoalan kami hadapi, sehingga kami tidak perlu kecut dan tawar hati, takut, gelisah, gentar menghadapi situasi apapun, karena di dalamnya belas kasihan Tuhan selalu nyata atas kami. Karena itu Tuhan, kami mohon lewat firman-Mu kembali pagi ini, kami semakin disemangati untuk terus mengandalkan Engkau dalam seluruh kenyataan hidup kami, sehingga bersama dengan Tuhan yang kami imani sebagai juru selamat kami yang hidup, kami terus mampu untuk mengucap syukur dalam situasi apapun demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Tuhan tidak mau kita pingsan. Tuhan tidak mau kita pingsan. Saudaraku, saya sangat yakin dalam perjalanan hidup kita di dunia ini pernah ada masa di mana kita mengalami perhatian yang luar biasa dari seseorang. Katakanlah kita disayang, kita dicintai, kita dikasihi dan seterusnya, ya. Artinya kita pernah merasakan itu, walaupun mungkin dalam waktu yang singkat atau sedikit, tapi saya pastikan bahwa kita pernah merasakan dalam perjalanan hidup ini sesuatu yang betul-betul memberikan kita kelegaan. Di tengah hiruk pikuk hidup manusia yang penuh dengan penderitaan, pasti ada satu titik di mana kita merasa betul-betul kita tenang, betul-betul kita nyaman karena kita mendapatkan cinta atau kasih atau sayang dari seseorang. Walaupun mungkin kemudian cinta itu berubah menjadi benci, tapi yang saya mau katakan di sini bahwa pernah kita merasakan sesuatu yang di mana kita merasakan betul-betul kita dimiliki, kita disayang dan seterusnya. Nah, saudaraku, saya mau supaya kita coba melihat situasi itu. Artinya bahwa kita harus berani mengatakan bahwa itu sesuatu yang sangat indah sekali, sesuatu yang sangat menyenangkan sekali, ya. Mendapatkan cinta, mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan dan seterusnya, itu sesuatu yang sangat indah sekali, sesuatu yang sangat baik sekali, ya. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku bahwa
seperti itulah yang Yesus nyatakan kepada orang yang percaya kepadanya. Ya, artinya saudaraku, dalam hal ini mungkin kita tidak mendapatkan cinta dari sesama, tapi ketika kita memiliki Yesus seutuhnya, kita mendapatkan cinta dari Yesus. Dan saya mau katakan bahwa cinta Yesus itu lebih abadi, lebih kekal daripada manusia. Saya katakan tadi, mungkin hari ini dia menyayangi kita, besok bisa dia membenci kita. Itulah lakon manusia, itulah cara manusia menyatakan kehadirannya untuk sesamanya. Tapi sangat berbeda dengan Allah, saudaraku. Kalau kita mencintai dia, dia akan tetap mencintai kita. Ya. Nah, ini penting sekali supaya kita tahu bagaimana kita membangun cinta kita kepada Yesus. Ya. Karena Yesus sendiri memiliki cinta agape, cinta tanpa pamrih, cinta yang tulus, cinta yang jujur, cinta yang ikhlas. Ya. Nah, ini yang coba digambarkan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, saudaraku, terhadap orang-orang yang sangat dicintai Yesus. Ya, dalam jumlah 4.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ya, mari kita lihat konteks bacaan ini, jangan kita samakan dengan 5.000 5 roti dengan 2 ikan. Ini cerita yang berbeda. Artinya ada 2 kali di mana kemudian Yesus menyatakan kuasanya sebagai bentuk cintanya kepada manusia yang lapar dan haus. Yang pertama memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Di sini dikatakan memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti. Ya. Jadi mau mengatakan bahwa ketika Yesus mencintai kita, Yesus menyatakan kasihnya kepada kita, ya, kita tidak akan mengalami sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Tema kita katakan Tuhan tidak mau kita pingsan. Kata pingsan menggambarkan sesuatu yang tidak enak. Ini juga dituliskan di dalam bacaan kita tadi. Yesus mau kasih makan mereka karena Yesus tidak mau mereka pulang dalam kelaparan, mereka pingsan di tengah jalan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia. Kalau Yesus sudah mengatakan, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau, menjadi mungkin. Bayangkan saja saudaraku, teks bacaan Alkitab kita mengatakan mereka cuma ada 7 roti. Dan di situ tidak ada penjual untuk mereka beli roti tambahan supaya roti ini cukup. Tapi mari kita lihat, ketika Yesus sudah mencintai, semua bisa. Karena dia punya kuasa. Dia punya kehendak untuk menentukan apapun. Tema khotbah kita kemarin, saudaraku. Jangan kita bantah Tuhan hanya karena kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan dari Tuhan menurut ukuran kita. Padahal Tuhan sudah bilang, di balik kenyataan yang kau alami, derita yang kau alami, ada rencana Tuhan yang indah untuk engkau yang mengalaminya. Leburkan diri terus dengan kehendak Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan karena sesuatu yang menantang, yang berbeda dari keinginanmu. Itu khotbah kemarin. Dan hari ini Tuhan nyatakan, saudaraku, hanya dengan 7 roti dia mampu kasih makan 400 ya, orang laki-laki, belum termasuk 4.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan di situ dikatakan juga ada sisanya 7 bakul. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kita imani, supaya kita selalu sekarang mulai mencari cinta Yesus, mencari sayang Yesus. Karena ketika kita mendapatkan cinta dan sayang Yesus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudaraku. Ya. Saya pikir ini baik sekali untuk kita renungkan. Apalagi di masa-masa pandemi, di masa-masa peristiwa alam terjadi di sana-sini, ya, masalah ekonomi, masalah pendidikan, begitu banyak hal yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, saudaraku. Kita sangat membutuhkan peran Yesus untuk memberikan kita kelegaan. Ya. Kalau kita berjalan dengan Yesus, kita tidak akan bergumul. Ya.
melebihi dari kekuatan kita. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana kau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Jadi mari kita cari Yesus, kita andalkan Yesus, maka kesulitan apapun kita akan bisa tanggung. Seperti apapun itu, saudaraku. Firman Tuhan juga sudah katakan, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bentuk cinta Tuhan Yesus. Saya percaya saya dan Bapak Ibu punya persoalan yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, bagaimana supaya kita tetap lega? Bagaimana supaya kita tetap bisa bersyukur? Bagaimana supaya kita bisa tetap fight, eksis dalam seluruh keberadaan kita? Miliki Yesus. Dia spirit kita, dia penyemangat kita, dia pemotivasi bagi kita di dalam memberdayakan potensi yang ada pada kita. Dan itulah kebahagiaan kita. Dan pada akhirnya, lewat perjuangan yang ada bersama dengan Yesus, kita digiring oleh Tuhan Yesus untuk menuju ke rumah Bapa di surga yang kekal, untuk meninggalkan rumah di dunia ini dan menempati rumah yang baru, seperti yang diceritakan dalam khotbah kemarin pagi dari sosok Osi yang diceritakan dalam SBU, yang dia katakan kepada ibunya, Tuhan Yesus sudah membuatkan rumah yang baru untukku. Aku harus meninggalkan rumahku yang ada di dunia. Apa yang harus diratapi? Jadi hidup dengan Tuhan Yesus pasti berkat. Karena apa yang datang dari Tuhan Yesus selalu kekal, selalu sempurna, karena Dia sang pemilik kehidupan di dunia ini. Selamat berjuang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu akan mendapatkan upah di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami kembali boleh menikmati firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk berjuang memiliki cinta Yesus, terus ada dalam kasih Yesus, karena di sana kami akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang disediakan oleh dunia. Dan apa yang kami dapatkan dari cinta dan sayang Yesus itu kekal adanya, itu sempurna adanya. Biar kami terus berjuang di jalan yang benar menurut iman kami dalam Yesus Kristus, agar kami tetap hidup dalam berkat-berkat Tuhan Yesus demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.